Ya pemirsa, dan juga tadi kita juga sudah mendengarkan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo, dan juga tadi barusan saja laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, dan tadi kita mendengarkan sejumlah poin ya yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan TNI. Salah satunya masih menjadi urutan pertama untuk kepercayaan rakyat Indonesia ini ya, dan juga tadi dibahas bahwa ada sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh TNI. Salah satunya adalah tentang kepentingan pangan di Indonesia karena ini adalah urusan perut, ya. Setuju, dan ada pun juga terkait dengan modernisasi alutsista di Indonesia dan untuk diutamakan produk dalam negeri. Benar sekali. Dan pemirsa, kita juga akan membahas terkait hari peringatan TNI yang ke-78 ini. Kita akan membahas lebih jauh, dan kali ini kita sudah tersambung secara langsung dengan Dr. Susaning Tias Kertopati selaku pengamat Hankam dan Intelijen sekaligus Ketua DPP Perindo bidang Hankam dan Siber. Selamat pagi Mbak Nuning, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat Mbak? Selamat pagi Mas Togi, Mbak Aya. Alhamdulillah sehat dan hadir di sini. Ikut memperingati TNI ini memperingati hari peringatannya dengan tema yang juga cukup menarik, yakni TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Ada kata demokrasi di sana. Menurut Anda apa sebenarnya makna dari tema yang diangkat dalam HUT tahun ini? Ya, saya rasa tema itu sangat tepat karena tahun 2024 itu adalah tahun politik di mana kita akan bersama-sama melalui satu pesta politik pemilu, sehingga memang walaupun TNI tidak boleh lagi berpolitik, tetapi toh juga kehadirannya mengamankan proses pemilu tersebut sangat diharapkan. Jadi memang tepat ya. TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju, itu saya rasa sangat tepat. Dan tadi dalam pidato dari Presiden Joko Widodo pun saya garis bawahi beberapa hal gitu, Mbak. Ya, mungkin selaku pengamat ini Mbak, ini bagaimana kita melihat ini ya peran TNI dari mungkin 5-10 tahun yang lalu? Peran TNI itu sangat besar. Kita meskipun masih banyak ya harus kita benahi hal-hal terkait dengan kemampuan prajurit dan alutsistanya serta kehadirannya di dalam melaksanakan sumpahnya, Sumpah Sabta Marga dan Sumpah Prajurit ya. Jadi kita harus apresiasi. Jadi kalau menurut pandangan saya, TNI itu sudah hadir, diupayakan berganti panglima dan lain sebagainya. Itu beberapa hal sudah ada perbaikan dan kemajuan. Tetapi dalam hal ini saya rasa mungkin apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan utamanya dengan anggaran, karena saya juga mantan anggota Komisi 1 DPR RI 10 tahun ya. Saya ikut di dalam pembahasan politik anggaran untuk TNI. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa dana yang ada itu memang tidak mudah untuk dikumpulkan, yaitu dari rakyat untuk rakyat juga. Nah, oleh karenanya pesan saya bahwa TNI itu harus hati-hati dalam menggunakan politik anggaran ini. Anggaran yang ada harus tepat guna, yaitu ya untuk pendidikan para prajurit, untuk kesejahteraan para prajurit, untuk membenahi alutsista sehingga alutsista kita semakin modern, dan kita juga hindari hal-hal yang sebaiknya tidak perlulah kita laksanakan, seperti mohon maaf kepada Panglima TNI dan pada Kapolri melakukan gelar budaya, tarian kolosal dan lain sebagainya yang banyak dikritik itu. Saya rasa itu tidak usah lagi lah, karena dana yang tentunya itu miliar ya bisa kita gunakan untuk kepentingan prajurit, baik itu untuk kesejahteraan, peningkatan pendidikan maupun untuk pembenahan alutsista. Jadi kita jangan lihat besarannya itu mungkin hanya 1 M, Mbak, atau 2-3 M, tapi itu akan sangat berarti. Kurang 1 M itu juga
akan berkurang kualitas dari apa yang diberikan kepada para prajurit gitu. Oleh karenanya kita itu melihat bahwa ke depan itu TNI harus berpikir maju, membenahi pendidikan secara akademik, lalu kemudian kesejahteraan. Bagaimana seorang prajurit itu bisa melakukan tugasnya mengawaki alutsista yang canggih apabila masih dalam pikirannya keluarga tidak sejahtera dan lain sebagainya. Baik, berarti itu tadi Anda juga sempat menyebutkan terkait dengan situasi dan juga kondisi di negara kita maupun internasional. Salah satunya adalah tentang kondisi geopolitik yang juga sedang memanas. Tadi Anda bilang ada salah satu hal yang tidak begitu perlu dilakukan seperti gelar budaya, meskipun memang salah satu alasan dari digelarnya acara tersebut dengan pendekatan kepada masyarakat begitu ya, Mbak Nuning ya, ini juga menjadi atensi. Saya rasa tidak untuk pendekatan masyarakat di pandangan saya ya, karena itu tidak digelar secara umum. Itu undangan terbatas dan hanya untuk lingkungan TNI saja gitu. Dan beberapa undangan dari Panglima TNI. Jadi itu tidak usahlah dilakukan lagi. Baik. Berarti ini menjadi salah satu atensi penting bagi pimpinan TNI. Mbak Nuning, ini ada isu-isu ya belakangan ini terkait dengan perpanjangan masa jabatan Panglima TNI. Menurut Anda, apakah Anda setuju dengan dilakukannya perpanjangan terhadap Panglima ini? Maaf, dengan tegas saya tidak setuju karena itu akan menghambat regenerasi di dalam tubuh TNI. Nanti keretanya itu akan tersendat. Jadi sebaiknya jika Panglima TNI sudah pensiun November ini ya sudah pensiun dengan paripurna saja. Dan kemudian diganti oleh pihak yang memang juga mumpuni untuk menjadi penggantinya sebagai Panglima TNI. Karena ini penting sekali ya. Di Indonesia ini nih sebenarnya begini Mbak. Untuk pergantian Panglima TNI itu kan harus diatensi beberapa hal, yaitu prestasi kerja, pendidikan, dan usia ya. Jadi jangan sampai 3 hal ini diabaikan. Kalau 3 hal ini diabaikan, maka bola yang bergulir di dalam TNI untuk karir path itu juga akan tersendat gitu. Nah ini unsur pendidikan juga penting karena banyak sekali sekarang ini Adi Makayasa itu baru Laksamana Madya TNI Profesor Marsetio yang Adi Makayasa jadi Panglima TNI. Nah kan sayang sekali, untuk apa ada perolehan Adi Makayasa bila pada akhirnya juga Adi Makayasa itu diabaikan, yang jadi justru bukan yang dalam pendidikan yang terbaik, prestasi yang terbaik begitu. Ini saya rasa mungkin harus menjadi kritik. Baik. Mbak Nuning, berarti 3 hal ini sejauh ini belum terlaksana dengan baik ya Mbak Nuning menurut Anda ya? Ya, saya rasa mungkin itu ya ke depan ya adik-adik kita ya itu juga harus mendapatkan satu proses karir yang bagus, profesional dan sesuai dengan tuntutan zaman gitu. Dan beberapa hal juga mungkin nanti saya akan juga sampaikan terkait dengan TNI ini apa sih yang harus diperhatikan saat ini. Mbak Nuning, terakhir pertanyaan dari kami terkait tentang kriteria Panglima TNI yang mungkin paling sesuai demi memajukan TNI saat ini menurut Anda seperti apa sebagai pengamat? Ya, satu ya, prestasi kerjanya seperti apa selama ini. Lalu Pendidikan itu dalam artian ada pendidikan di TNI, lalu kemudian ada pendidikan akademik yang diambilnya. Nah, ini kita kan sudah masuk di era 4.0 bahkan 5.0. Itu bagaimana pengetahuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang sekarang ini gitu loh. Jadi hal-hal yang demikian juga harus menjadi satu perhatian. Jadi jangan sampai hanya karena seseorang itu dekat dengan kekuasaan lalu dipilih walaupun tidak punya prestasi dan pendidikannya juga kalah dengan yang lain gitu. Sekarang ini kan perang cyber itu ada di mana-mana. Oleh karenanya ya Internet of Things itu harus menjadi satu pengetahuan di mana juga seorang Panglima TNI itu bukan hanya bisa menyuruh-nyuruh bawahannya yang mungkin lebih mengerti, tetapi dia sendiri juga harus mengerti, memahami, memetakan gitu.
Oleh karenanya ke depan nanti saya berharap Panglima TNI-nya juga adalah orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Duning atas waktu dan juga masukannya yang luar biasa. Saya rasa mungkin ada yang perlu saya sampaikan ya Mbak. Baik, silakan. Karena ini saya mendapatkan catatan, saya 1 jam ya ada di sini. Saya rasa mungkin ada yang saya harus sampaikan sedikit saja. Baik, yaitu silakan. saatnya TNI berbenah diri dengan lebih fokus pada geopolitik kawasan ya. Kita ketahui bersama bahwa perang Rusia-Ukraina juga berdampak pada intensitas di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Juga TNI juga harus piawai mengatensi gerakan dari Amerika itu sendiri gitu. Karena dengan alasan untuk mengimbangi pengaruh Cina di kawasan, maka kekuatan militer Amerika Serikat sudah digelar di beberapa tempat, di Darwin, di PNG, di Filipina. Nah itu kan takutnya kita berbalik lalu kemudian juga bisa ke negara-negara lain yang ada di kawasan. Juga terkait dengan Papua, ini kita harus bahas loh Mbak, terkait dengan Papua. Jadi separatisme Papua itu yang tak kunjung tuntas harusnya segera dituntaskan oleh TNI. Jadi konsentrasi jangan pada hal-hal yang tidak perlu, tidak penting. Ini Papua penting sekali. Karena apa? Karena dengan adanya konsentrasi pada Papua itu untuk pembenahan separatisme, maka juga kita mengurangi kebisaan dari negara lain yang mungkin punya investasi di situ untuk cawe-cawe ya. Karena juga mereka bisa beralasan untuk perlindungan HAM ya, memasuki tahun politik ini seharusnya separatisme Papua harus bisa diselesaikan secara tuntas gitu pada tataran nasional maupun internasional sehingga tidak mengganggu geopolitik yang ada di negara kita. Ya, kalau tapi menurut Mbak Nuning sendiri, apa yang perlu dievaluasi dari TNI terkait dengan perbatasan di darat maupun di laut atau udara? Justru itu, saya tadi sampaikan, pendidikan itu juga penting. Sehingga mengetahui geostrategi, geopolitik, bukan hanya di perbatasan, tetapi juga bagaimana menjaga Indonesia secara keseluruhan. Kita ini kan kawasan juga bersinggungan dengan yang lain ya. Kita juga melihat bahwa adanya campur tangan negara lain, baik itu diakui atau tidak ya. Lalu masuknya pengaruh-pengaruh itu. Nah, itu proxy war dan lain sebagainya. Itu harus dipahami oleh TNI, oleh prajurit TNI. Dan interoperabilitas, integritas TNI itu juga harus dijaga, jangan sampai berkurang kualitasnya sehingga dapat mengurangi kemampuan TNI dalam menjaga NKRI. Menurut pandangan saya itu batas kita ya, perbatasan dan lain sebagainya itu harus menjadi atensi. Baik. Satu hal apa? Bukan hanya alutsista, tapi juga kesejahteraan. Itu bila mereka sejahtera, maka nilai loyalitas itu kepada bangsa dan negara juga tetap terjaga tinggi dan selalu ingat pada Sabta Marga gitu. Baik, berarti ini memang untuk TNI sendiri punya bisa kita katakan PR yang cukup banyak juga ya Mbak Nuning, yang mengingat memang tadi terkait dengan anggaran alutsista demi menjaga perbatasan juga sangat dibatasi demi prioritas-prioritas lainnya. Namun dari sisi lain juga ini ada hal yang harus diperhatikan, salah satunya sepertinya ada pentingnya lobby-melobi demi menjaga kedamaian khususnya perbatasan. Apakah itu juga menjadi salah satu yang sangat penting Mbak Nuning? Itu sangat penting sekali, karena apa? Perbatasan itu bisa masuk bukan saja hanya invasi militer, tetapi juga bagaimana masuknya budaya-budaya lain dan lain sebagainya. Jadi memang di dalam hal ini yang namanya kemampuan TNI itu kan ada operasi militer gitu ya, ada juga OMSP, operasi militer selain perang. Nah itu juga harus tetap memiliki kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Tetapi untuk melakukan itu maka TNI sendiri harus mendapatkan dukungan
operasional yang yang tepat dan benar gitu ya. Karena termasuk di dalamnya adalah simulasi penganggaran agar pembentukan dan operasional seperti contohnya di Kogab Wilhan itu tidak menjadi beban keuangan negara gitu. Baik, berarti kalau bisa kita buat poin Mbak Nuning dari segi prioritas, menurut Anda mana nih yang paling penting? Alutsista, kemudian juga pendidikan, atau mungkin sembako yang dari TNI bagi rakyat yang dibagi-bagikan juga itu kan merupakan dari anggaran juga ya, beberapa kali kita lihat. Menurut Anda prioritas mana nih yang paling penting Mbak Nuning? TNI itu harus ada di tengah rakyat dan untuk juga tetap membangun sistem pertahanan negara ya. Tetapi kita pun juga harus ingat bahwa untuk menjaga pertahanan negara itu kita harus tepat dalam memperlakukan politik anggaran yang ada. Bagi-bagi sembako ya, katakan itu membahagiakan masyarakat terdekat tentunya di tempat di mana sembako itu diberikan ya. Tetapi alangkah baiknya juga apabila hal itu dilakukan di dalam tubuh TNI itu sendiri gitu. Jadi peningkatan kesejahteraan, lalu pendidikan dari prajurit TNI. Kembali saya sampaikan bahwa seorang perwira pengawak itu harus memiliki pengetahuan, apalagi sekarang ini adalah zamannya perang cyber, lalu perkembangan internet dan lain sebagainya. Nah ini penting semua, jadi tidak bisa dikatakan mana prioritas, semua prioritas Mbak. Yang tidak prioritas itu yang tadi pertama saya sampaikan, yaitu melakukan tarian kolosal dan lain sebagainya, itu sudah tidak perlu lagi lah. Ya, yang namanya TNI itu harus mengerti budaya, mengerti politik walaupun tidak boleh berpolitik, itu suatu keniscayaan ya, sehingga benar dalam menerapkan regulasi yang ada di dalam tubuh TNI itu sendiri. Tapi terkait mungkin anggaran Mbak Nuning, apakah sudah tepat yang dilakukan selama ini untuk pembelajaran mungkin pesawat tempur baru atau enggak, yang mungkin yang sudah use juga atau mungkin kapal laut? Oh ya, kita tidak bisa, jadi semua matra itu kan punya alutsista ya. Nah, menurut pandangan saya, pembelian alutsista itu juga harus dikemas dalam kebutuhan dari para prajurit dalam melaksanakan tugasnya dari bawah ke atas, lalu kemudian kita melihat secara vertikal dan horizontal kepentingannya seperti apa. Karena gini, kalau kita salah beli alutsista, ternyata alutsista itu tidak tidak bermanfaat bagi negara, bagi TNI itu sendiri. Seperti dulu itu dibeli tank ya jenis tertentu, tetapi ternyata tank itu hanya bisa di gurun misalnya. Nah itu kan kita bukan gurun gitu, itu jangan lagi lah kita terulang lagi. Jadi jangan sampai salah. Nah ini ya, TNI itu juga jangan biasakan beli atas usulan dari broker, atas usulan dari pedagang, tetapi lakukan research yang terkait dengan apa alutsista yang paling penting dibeli begitu. Lalu untuk sistem pemeliharaan alutsista yang sudah ada, jangan sampai dilakukan lagi kanibalisasi. Baik. Karena itu berbahaya. Kalau ada kanibalisasi, takutnya apalagi pesawat ya, itu ditakutkan kita menambah anumerta yang muda-muda. Kasihan adik-adik kita, prajurit TNI, belum jadi jenderal sudah jadi anumerta. Itu saya rasa mungkin harus dihindari. Baik, ini juga suatu masukan yang sangat baik juga ini ya Mbak Nuning ya. Kemudian kita masuk nih Mbak Nuning ke persoalan terkait dengan pemilu. Menurut Anda secara mungkin lebih jelas lagi, peran TNI di sini lebih baik, lebih tepatnya lagi harus seperti apa Mbak Nuning? Saat pemilu ya, menurut pandangan saya ya, begini, kalau pemilu itu kan adalah peristiwa politik. TNI harus netral bagaimanapun dan menjaga kedaulatan
Indonesia. Kedaulatan itu bukan dalam menghadapi dunia internasional, tetapi juga ancaman-ancaman yang terjadi di dalam negeri. Sepertinya terorisme, separatisme itu saling bahu-membahu dan terintegrasi dengan baik, ya, menjaga kekompakan dengan Polri. Di dalam hal ini memang sedang dibahas mungkin ada revisi Undang-Undang TNI, di mana letak TNI itu dalam menghadapi misalnya kasus-kasus seperti di Papua terkait dengan terorisme dan separatisme itu apakah tetap di dalam konteks OMSP atau bagaimana, itu sedang menjadi bahasan begitu. Nah, kalau di dalam hal ini tentunya TNI tidak bisa melakukan pengaruh-pengaruh ya, influencing kepada partai-partai yang ada gitu ya. TNI harus berbuat netral, jadi tidak bisa melakukan tindakan politik, tetapi harus paham politik, Mbak. Karena kalau tidak paham politik, nanti juga akan salah dalam menerapkan apa yang menjadi tugasnya begitu. Baik, tidak boleh ikut campur dalam urusan politik, namun harus paham politik demi kedamaian juga pada saat menjelang pemilu nanti ya, Mbak Nuning ya. Betul. Oke, apakah ini menjaga distance dengan tokoh-tokoh politik juga diperlukan bagi tokoh-tokoh di TNI, Mbak Nuning, mungkin menurut Anda? Begini, kalau kita itu harus ada di mindset kita. Memilah mana yang penting, mana tidak penting. Kalau bergaul sama siapa aja boleh, tentunya. Kalau lalu kemudian TNI tidak boleh berpolitik, menjaga distance, ya malah makin nggak ngerti itu politiknya seperti apa. Justru dalam konteks intelijen, kita itu harus melakukan hal-hal yang sifatnya masuk ke dalam satu ruang di mana kita perlu tahu apa sih yang mereka inginkan, apa yang kira-kira dapat mengganggu sistem pertahanan kita. Justru saya rasa mungkin sikap menjauh dari tokoh-tokoh politik itu kurang tepat, tetapi apabila turut berpolitik lalu dekat lalu berpihak itu juga tidak tepat. Jadi kita duduk di situ sebagai TNI dan paham apa yang dilakukan di situ. Jadi bukan lalu kemudian berpihak pada salah satu partai politik tertentu begitu. Berarti bisa dibilang pun juga itu dia ya, untuk menjaga netralitas TNI ini memang tidak mudah juga, karena kalau kita lihat pendukung nanti capres-capres ini ada juga nih, mungkin ada yang mantan panglima. Betul. Pasti ada pengaruhnya juga ya, Mbak ya. Begini, kalau itu Mas Togi ya, kan beliau sudah pensiun. Kalau pensiun sudah menjadi sipil, begitu loh. Baik. Kalau pensiun sudah menjadi sipil seperti kita, tetapi tetap sabta marga itu harus dijaga, begitu. Sehingga juga sikap, ya boleh memilih seperti Pak Andika Perkasa mendukung Pak Ganjar, lalu kemudian beberapa jenderal mendukung Pak Prabowo, ada yang juga ke Pak Anies ya. Saya rasa mungkin itu pilihan dari para pensiunan. Jadi kalau masih dinas ya tidak boleh. Gitu. Kalau sudah pensiun itu adalah sudah menjadi sipil dan punya hak sipil. Baik, jadi kita tahu ya, bergaul untuk mengetahui, untuk transfer ilmu ya, knowledge transfer ini sangat penting ya Mbak Nuning ya, tapi tidak berkecimpung apalagi sampai berada di panggung kampanye seperti itu ya Mbak Nuning ya. Kalau kita lihat kalau juga sudah pensiun boleh. Kalau sudah pensiun boleh. Iya, baik, visi misinya sudah berbeda. Di Partai Perindo sendiri kan banyak sekali jenderal yang bergabung. Betul sekali. Jadi ini punya visi misi yang sudah berbeda ketika sudah pensiun ya Mbak Nuning ya. Baik, kalau kita lihat juga semakin ke sini tantangan bagi Indonesia dan juga Indonesia di mata dunia ini berbeda. Kalau menurut Anda sendiri tantangan yang dihadapi TNI ke depannya ini seperti apa Mbak Nuning? Ya seperti tadi saya sampaikan bahwa TNI ke depan itu harus memiliki pengetahuan terhadap geopolitik yang ada ya. Karena kita tadi kan saya sudah sampaikan juga bahwa Amerika itu juga melakukan tindakan-tindakan containment atau penahanan bagi negara-negara untuk tidak berpihak kepada misalnya China gitu ya. Lalu mereka itu mengadakan gelar militernya tuh di Darwin, di Filipina, juga di Indonesia itu ada di utara, selatan ya,
dan sebelah timur wilayah NKRI. Oleh karenanya kita juga harus berhati-hati, jangan sampai tiba-tiba berbalik ditujukan kepada negara lain di kawasan gitu. Bisa juga kepada Indonesia, kan tergantung kepentingannya begitu. Makanya seluruh perwira TNI itu harus paham intelijen di dalam hal ini untuk mengetahui apa saja yang akan menjadi ancaman gitu bagi negara ini gitu, baik dari pihak asing maupun di dalam negeri. Baik. Karena dalam hal ini ya kita kan berada di satu kawasan Laut Cina Selatan di mana juga sudah muncul itu yang namanya AUKUS ya. Itu kan kita juga mengerti bahwa itu adalah tindakan-tindakan containment ya. Yaitu penahanan terhadap ancaman dari mereka terhadap negara-negara lain gitu. Baik. Mbak Nuning, secara geopolitik Indonesia ini kan sangat safe ya, berada di wilayah yang strategis begitu ya. Dan sejauh ini status Indonesia ini juga masih dikatakan sebagai sahabatnya negara-negara. Kalau menurut Anda apakah kedepannya ini baik bagi Indonesia untuk berpihak atau stay netral saja selama-lamanya? Kita kan politik luar negerinya bebas aktif. Jadi bukan berarti kita tidak bisa menentukan sikap. Kita bebas menentukan sikap dan aktif berperan di dalam konteks melindungi sistem pertahanan NKRI gitu. Jadi kalau kita itu memiliki sikap, kita tidak bisa juga bilang itu adalah keberpihakan, tetapi semua dalam perhitungan yang sudah menjadi kontrol dari wilayah intelijen, TNI, Polri ya, yang berintegrasi membuat satu regulasi sehingga negara ini aman dan dijauhkan dari pengaruh-pengaruh negara-negara lain yang dapat justru merugikan NKRI. Ya contohnya saja di Papua ya. Itu kan ada beberapa negara yang sepertinya punya investasi di sana. Jangan sampai mereka menggunakan kekuatan militernya justru dengan alasan melindungi HAM dan lain sebagainya, tapi sebenarnya adalah untuk kepentingan negara mereka dan dapat merugikan kita gitu. Baik. Jadi sistem adu domba dan lain sebagainya yang ada di sana di Papua itu juga harus ada pendekatan-pendekatan yang bukan saja pendekatan militer, tetapi juga mungkin pendekatan sosial, budaya, ya, karena kita ingat bahwa yang namanya Papua itu, suku-sukunya itu di sana terdapat ratusan adat ya, kelompok adat yang ada di sana. Oleh karenanya itu harus dapat dientaskan masalah separatisme ini. Saya katakan separatis karena mereka ingin menjadi merdeka ya. Oleh karenanya apabila nanti ada revisi Undang-Undang TNI itu harus dan niscaya itu untuk dibahas. Berarti penting sekali untuk ini ya, belajar berkomunikasi dengan mungkin adat yang tadi sempat sampaikan ada sekitar banyak sekali di Papua. Ini penting sekali bagi para mungkin TNI ini berdialog, belajar berdialog kali ya mungkin Mbak Nuning. Iya, jadi menurut pandangan saya prajurit yang akan dikirimkan ke Papua katakan itu harus juga diberi pendidikan komunikasi antar budaya sehingga mereka memahami apa saja yang ada di sana. Kan mereka itu kan belum tentu pernah ke Papua kan. Tiba-tiba harus ke Papua, mereka harus bertemu dengan orang-orang Papua dengan segala pemikiran yang beraneka ragam. Nah, itu kan harusnya mendapatkan bekal pendidikan tersebut gitu sehingga mereka juga tidak salah langkah sehingga mengakibatkan berbahaya bagi dirinya sendiri gitu. Dan semakin banyak perwira yang gugur, prajurit yang gugur menjadi anumerta, itu sangat disayangkan sekali. Baik, jadi seperti ini kalau saya bisa ambil poinnya sedikit bahwa dari pendidikan inilah nantinya prajurit-prajurit ini bisa diajarkan juga tadi salah satunya adalah berkomunikasi antar budaya yang sangat penting sekali bila berada di wilayah-wilayah konflik seperti Papua salah satunya ya Mbak Nuning ya. Mbak Nuning kita akan...
Dan mungkin, mohon maaf Mbak, mungkin begini, ada kritik saya ya kepada Humas dari Puspen TNI ya, Mbok Yao jangan sampai kalau itu mengirimkan deployment prajurit itu diumumkan. Jadi pihak musuh di Papua kan jadi tahu, oh ini tanggal sekian ada di titik ini, di titik ini. Jadi sudah kirim-kirim saja, tidak usah pencitraan TNI itu. Kita cinta kok pada TNI tanpa pencitraan apapun. Jadi Humas Puspen TNI itu benar-benar harus memiliki kemampuan pikir yang yang secara psikologis maupun secara strategi itu matang ya. Jangan sampai apa-apa diumumkan. Anak orang loh. Kalau jadi Anumerta sebelum jadi jenderal, waduh sedih sekali. Kalau saya ibunya, saya marah sekali itu. Baik, jadi strategi kerahasiaan masih harus diprioritaskan juga ya, apalagi ketika dikirim ke wilayah konflik. Baik, Mbak Nuning, kita akan istirahat sejenak, kita akan kembali lagi sesaat lagi, kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa suasana di Monas saat ini dalam peringatan HUT TNI yang ke-78. Mbak Nuning, terima kasih, kita akan kembali lagi sesaat lagi, Mbak Nuning. Pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Dr. Susaning Tias Kertopati selaku pengamat Hankam dan intelijen. Selamat pagi kembali, Mbak Nuning. Yes. Iya, Mbak, kita tadi sempat melihat ya penampilan dari pesawat-pesawat dari Angkatan Udara yang juga sangat memukau. Ini jadi mengingatkan saya terkait dengan lagi-lagi geopolitik Indonesia begitu ya. Kalau kita lihat hingga saat ini Indonesia ini masih pada tahap pemahaman geopolitik begitu ya, ilmu geopolitik begitu ya. Dan kalau kita lihat sendiri juga memang bahwa Indonesia ini sifatnya ini tidak fokus pada penguasaan dunia ya, namun geopolitik kita ini berdasarkan negara kepulauan dan juga wawasan Nusantara yang sifatnya bukan ekspansionis global begitu ya, untuk menguasai titik-titik tertentu. Kalau menurut Anda seperti apa? Apakah kita harus lebih fokus dengan area luar dari Indonesia atau seperti apa, Mbak Nuning? Ya seperti tadi saya sampaikan bahwa kita itu harus lebih fokus pada geopolitik. Karena apa? Ini adanya perang Rusia-Ukraina itu juga ada dampaknya bagi kawasan kita gitu ya. Oleh karenanya hal itu harus menjadi satu atensi bagi bagi TNI begitu. Karena kalau menurut pandangan saya kalau tidak berbenah diri maka konsentrasi dari TNI itu bisa keliru gitu. Yang mestinya bukan hanya inward looking tapi juga outward looking, yaitu melihat bagaimana perkembangan yang ada di luar NKRI begitu. Nah itu harus berbenah diri ya. Jadi lebih fokus pada geopolitik itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi melihat kawasan itu seperti apa gitu. Kita ketahui bahwa banyak terjadi hal-hal dampak dari perang Ukraina dan Rusia di kawasan Laut Cina Selatan. Intensitas di Laut Cina Selatan dan di Selat Taiwan itu juga terpengaruh dengan perkembangan dari perang Rusia dan Ukraina. Nah, walaupun ini mungkin dilihat secara jarak itu jauh, tapi kita tetap harus alert, kita harus waspada. Juga terkait dengan bagaimana peran aktif Amerika. Tadi berkali-kali saya sampaikan bahwa sudah melakukan gelar militer di negara-negara sekitar kita seperti Filipina dan lain sebagainya. Itu harus menjadi satu kewaspadaan. Oleh karenanya, ketika ada latihan-latihan perang dari kelompok militer lain dari negara lain, kemarin itu kan ada latihan perang ya di wilayah kita. Nah, itu juga harus prajurit kita juga harus diberikan masukan bahwa di alert ya, harus waspada. Jadi jangan sampai rahasia kita yang mereka ambil, tapi mestinya rahasia mereka yang kita ambil. Oleh karenanya di dalam pendidikan ya, dalam pendidikan TNI itu juga harus ada secara khusus ditingkatkan pendidikan bahasa, segala macam bahasa. Itu penting. Jadi di sesko gitu ya, lembaga-lembaga pendidikan TNI itu harus sekarang ini harus memajukan itu juga gitu. Selain juga terkait hal-hal yang berbau cyber gitu.
Karena tadi kan kita melihat gitu ya alutsista kita seperti apa, apabila beli yang baru, itu kan juga harus memiliki satu kemampuan pemikiran terkait dengan cyber. Perang cyber juga harus menjadi satu hal yang menjadi satu perhatian. Karena juga sekarang ini jangan sampai TNI dan keluarga itu terpengaruh dengan hoax, ya, post-truth. Karena kita juga berkali-kali mendapatkan istri dari prajurit TNI itu ternyata ikut komen di dalam media sosial. Juga harus hati-hati dalam memperlakukan media sosial itu sendiri gitu. Harus diingat bahwa suaminya itu punya sabta marga dan janji prajurit gitu. Ya, Mbak Nuning, ini terkait dengan pengamanan di Indonesia. Apakah ada ancaman pertahanan di Indonesia ke depannya atau apa mungkin harus dibenahi agar kita pun juga siap menangani mungkin itu cyber atau enggak mungkin permasalahan lainnya di... Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa memang cyber itu harus menjadi satu pengetahuan yang dimiliki oleh perwira dan prajurit dari TNI, semua matra. Jadi bukan hanya misalnya matra udara saja yang canggih itu, pesawat harus ngerti cyber, tidak. Tetapi angkatan darat, angkatan laut itu juga harus memahami. Dan juga interoperabilitas dengan stakeholder yang lain seperti halnya Polri itu harus dipelihara dengan baik. Tetapi dalam hal ini harus untuk kepentingan NKRI begitu. Dan kalau ditanya apakah kita punya ancaman atau tidak ya, kalau kita ingin damai kita harus siap perang ya. Itu satu pameo yang berkali-kali itu disampaikan oleh para petinggi militer kita dan maupun di luar negeri gitu. Jadi kalau kita ingin damai kita harus siap perang. Oleh karenanya kita melihat ancaman itu dalam bentuk apa? Apakah itu konvensional atau hybrid? Kalau misalnya kita ancamannya hybrid, mungkin itu ada perang biologi atau hal-hal yang terkait cyber ya. Itu ya tentunya harus semakin maju TNI. Bahwa apakah itu yang namanya COVID itu harus dipikirin tuh sama Panglima TNI. Jadi Panglima TNI jangan mikirnya tuh bedil-bedilan, tembak-tembakan aja, alutsista aja, tapi harus dipikir bahwa ini ada COVID-19 misalnya. Apakah itu adalah ancaman bagi pertahanan negara? Itu harus menjadi satu pemikiran. Baik. Jadi tadi poin menarik yang bisa saya ambil terkait dengan kalau mau damai ya memang harus siap perang, begitu ya Mbak Nuning ya? Dalam segala aspek apapun harus disiapkan ya. Baik, kalau begitu Mbak Nuning, terima kasih banyak atas masukannya dan juga informasi dari pengamatan Anda selama ini terkait dengan Tentara Negara Indonesia kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Mbak Nuning, kita senang sekali bisa memiliki Anda di dialog kita pada pagi hari ini dalam HUT TNI yang ke-78. Terima kasih banyak Pak Nuning. Salam sehat, terima kasih. Dirgahayu TNI ke-78, semoga semakin jaya. Terima kasih Mas Togi, terima kasih Mbak Aya. Salam sehat.